tekan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa PK TV, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Saya dengan Dr. Yuyun, kebetulan saya adalah salah satu owner Rumah Sakit Amalia yang ada di Kota Bontang dan juga salah satu owner dari skincare yang ada di Kota Bontang. Kebetulan saya adalah anak Bontang asli, di mana saya sendiri pendidikannya mulai dari TK, SD, SMP, SMA, memang sekolahnya di Kota Bontang. Dan saat ini kegiatan saya bukan hanya bekerja di Rumah Sakit Amalia dan juga skincare, tetapi saat ini saya juga sedang melaksanakan pendidikan S2 saya dan S3 saya, di mana S2 saya ambil di Universitas Hasanuddin, Biomedik konsentrasi anti-aging, dan S3 saya adalah di Universitas Mula Warman Samarinda, dan kebetulan saya mengambil jurusan bisnis manajemen. Jadi sebenarnya cita-cita saya hanya menjadi seorang dokter, tidak pernah terlintas saya menjadi seorang dokter dan pembisnis gitu ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata saya menemukan passion saya nih, di mana saya ternyata bisa melaksanakan dua-duanya, bukan hanya menjadi seorang dokter tetapi juga menjadi seorang pembisnis. Jadi ternyata begitu saya menjalankan keduanya, dan itu menjadi salah satu peluang bisnis yang ada di Kota Bontang, sehingga saya bisa mengembangkan bisnis saya lagi, bukan hanya di rumah sakit, tetapi saya membuka peluang bisnis, salah satunya adalah skincare untuk kecantikan untuk para ibu-ibu, bukan hanya ibu-ibu ya, tetapi juga laki-laki pun bisa. Jadi menjadi seorang pembisnis itu tidak mudah, karena dimana kita juga perlu yang namanya ketekunan, dan juga benar-benar menjalankan bisnis itu dari hati gitu ya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan tren atau sebagainya. Menjadi seorang pembisnis juga bukan hanya senang-senang saja, bukan hanya pada saat dapat duit banyak terus semuanya menjadi bisa membeli apa saja, tidak. Tetapi menjadi seorang bisnis juga ada pasang surutnya. Contohnya salah satunya pada saat COVID tiba-tiba ada di Indonesia gitu ya. Nah, itu salah satu juga menjadi tantangan kami di rumah sakit, bagaimana caranya rumah sakit ini tetap eksis dan tetap bertahan. Salah satunya adalah pasang surutnya pada saat terjadi bencana COVID, di mana rumah sakit tiba-tiba drastis, pasien tidak ada. Nah, itu dibutuhkan yang namanya berpikir cepat, punya inovasi sebagai seorang pimpinan, sehingga rumah sakit kita tidak akan bisa kolaps atau tidak bisa bertahan. Cara saya untuk menjaga karir saya tetap stabil adalah itu tadi yang saya bilang, bahwa benar-benar usaha itu atau keinginan kita memang dari hati gitu ya, bukan hanya sekedar ngikutin tren atau hanya sekedar mencoba saja, tetapi setelah itu begitu kita gagal kita tinggalkan. Tetapi kalau saya malah menjadi salah satu pemicu saya untuk tetap bagaimana nih caranya kalau misalnya saya pada saat di fase di mana saya sedang betul-betul tidak bisa melakukan apa-apa, malah itu menjadi salah satu motivasi saya untuk bagaimana caranya saya mencari pemecahan masalah tersebut, sehingga saya bisa mengatasi dan akhirnya saya bisa menjadi lebih besar dari yang sebelumnya, seperti itu. Jadi sebenarnya saya cerita sedikit. Jadi sebenarnya background saya memang adalah seorang pengusaha, di mana almarhum bapak saya juga seorang pengusaha gitu ya. Tetapi pada saat saya diuji untuk menjadi seorang pengusaha, itu bukan hal yang mudah, karena pada saat almarhum bapak saya sudah tidak ada, di situ sebenarnya keluarga kami betul-betul kalau saya bilang kolaps ya, yang betul-betul sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, saya jadi pengusaha bukan karena almarhum bapak saya, tetapi karena memang saya berjuang dari nol, di mana saya betul-betul harus merintis membangun Rumah Sakit Amalia yang tadinya kolaps, yang tadinya masyarakat tidak percaya, menjadi rumah sakit yang betul-betul masyarakat bisa percaya.
Dan sehingga saya berharap kepada anak-anak muda Kota Bontang dan juga pada orang tua yang ada di Kota Bontang untuk selalu memotivasi anaknya, selalu memberi semangat bahwa jika kita berusaha gagal, jangan pernah hanya sampai di situ, tetapi terus mencoba sampai pada akhirnya kalian bisa tahu passion kalian di mana. Kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, saya ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.